Jika iya, ada yang perlu diperhatikan loh. Apa itu? Erupsi gunung berapi adalah peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Erupsi gunung berapi ini termasuk dalam bencana alam yang berbahaya dan perlu persiapan khusus tergantung pada lokasi tempat tinggal. Lokasi ini dibagi menjadi 3 kawasan rawan bencana, yaitu Kawasan Rawan Bencana 1 atau KRB1 adalah kawasan yang berpotensi terlanda lahar, tertimpa material jatuhan berupa hujan abu, serta lontaran batu pijar. Biasanya, kawasan ini berjarak radius 15 km dari pusat erupsi. Selanjutnya adalah Kawasan Rawan Bencana 2. Kawasan ini adalah kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lava, lontaran batu pijar, guguran lava, hujan abu lebat, hujan lumpur panas, aliran lahar, dan ada kemungkinan gas beracun. Hanya berjarak radius 10 km dari pusat erupsi. Yang harus selalu siap siaga adalah keluarga yang tinggal di kawasan rawan bencana 3. Karena kawasan ini adalah kawasan yang sangat berpotensi terdampak awan panas, aliran lava, guguran lava, lontaran batu pijar, dan gas beracun. Kawasan ini meliputi daerah puncak dan sekitarnya yang masuk dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Selain lokasi tempat tinggal, perlu juga diperhatikan mengenai tingkat bencana yang sedang terjadi. Karena ada 4 tingkat. Apa saja itu? Tingkat 1, normal, yaitu aktivitas gunung api berdasarkan pengamatan hasil visual, kegempaan, dan gejala vulkanik lain, tidak memperlihatkan adanya kelainan. Lalu ada tingkat 2, siaga, yaitu saat adanya peningkatan kegiatan berupa kelainan yang tampak secara visual atau hasil pemeriksaan kawah, kegempaan, dan gejala vulkanik lain. Selanjutnya adalah tingkat 3, waspada. Peningkatan semakin terlihat dari hasil pengamatan visual atau pemeriksaan kawah, kegempaan, dan metode lain yang biasanya sudah terlihat adanya letusan. Yang paling berbahaya adalah tingkat 4 atau awas. Karena pada tingkatan ini menunjukkan letusan awal mulai terjadi berupa abu atau asap. Berdasarkan analisis data pengamatan, segera akan diikuti oleh letusan utama. Nah, ketika gunung berapi di sekitar Anda memasuki tingkat 2 atau kondisi siaga, segera siapkan masker dan kacamata pelindung untuk melindungi dari abu vulkanik. Pahami jalur evakuasi dan jalur menuju shelter terdekat. Siapkan surat-surat berharga, makanan, uang secukupnya, dan obat-obatan di dalam tas. Dan apabila sudah memasuki tingkat 4 ataupun sudah ada perintah evakuasi, ikuti arahan untuk dipindah lokasikan sesuai arahan. Tidak berada di lembah ataupun daerah aliran sungai. Hindari tempat terbuka. Lindungi diri dari abu letusan gunung api. Berkumpullah dalam satu gedung yang aman dengan keluarga Anda. Kenakan pakaian tertutup yang melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan topi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Ferdianto dengan NIM 19007. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase prabencana. Fase prabencana pendekatannya adalah pengurangan risiko bencana dengan tujuan untuk membangun masyarakat yang tangguh dan menghadapi ancaman bencana. Tahapan manajemen bencana pada kondisi sebelum kejadian yaitu kesiapgaan, peringatan diri, dan mitigasi. Tindakan yang harus dilakukan individu yaitu yang pertama, mengikuti sosialisasi tentang peristiwa letusan gunung berapi pada masyarakat awam terkait peristiwa alam seperti gempa karena gunung berapi dan terjadi gunung meletus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Pamalia dengan NIM 19.009. Di sini saya akan menyebutkan tentang fase prabencana pada gunung berapi. Yang kedua, mematuhi pengumuman dari instansi yang berwenang, misalnya dalam penetapan status gunung berapi. Yang ketiga, mengenali tanda-tanda terjadinya bencana gunung berapi, misalnya turunnya binatang dari puncak gunung atau terciumnya bau belerang. Yang keempat, mengetahui tempat yang aman dan jalur evakuasi.
Perkenalkan, nama saya Sinta. Nama saya Khalifa. Nah, setelah dijelaskan oleh teman kita tentang tindakan-tindakan apa saja sih yang harus dilakukan sebelum terjadinya bencana gunung api meletus. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang tindakan-tindakan apa saja sih yang harus dilakukan pada saat bencana gunung api meletus. Yang pertama yang harus kita lakukan, hindari tempat yang bahaya seperti tempat kawah gunung berapi atau aliran lahar api. Yang kedua, jika tempat terbuka, lindungi diri kita dari bahaya. Yang ketiga, persiapkan diri untuk menjauhi daerah-daerah yang berbahaya. Kemudian yang keempat, kenakan pakaian yang bisa melindungi diri kita, misalnya mengenakan jaket, topi, pakaian panjang. Kemudian jangan memakai softland atau lensa kontak. Kemudian yang keenam, kenakan masker untuk melindungi debu dari gunung api yang meletus. Lakukan evakuasi dan pengungsian pada masyarakat yang ada di sekitar gunung api yang meletus. Berarti kita itu ya harus waspada, apalagi Betul. sama korban-korban atau sama orang-orang yang punya penyakit bawaan seperti kayak asma, kemudian penyakit paru-paru lainnya. Nah, itu harus banget tuh lindungi mulut dan hidungnya, karena itu yang paling beresiko sekali untuk memperparah keadaannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang mitigasi gunung meletus. Yang pertama, pemantauan gunung berapi selama 24 jam dengan menggunakan alat seismograf. Nah, ini tujuannya untuk antisipasi apabila adanya bencana susulan seperti Gunung api susulan atau lahar yang turun gitu. Ya, Jadi atau erupsi yang susulan. ya, berarti kita itu harus memantau gunung berapi tersebut selama 24 jam untuk menghindari bencana yang lebih parah. Kemudian yang kedua, mengirimkan tim tanggap darurat ke lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan terpadu seperti pemeriksaan kesehatan, kemudian melakukan tindakan kegawat daruratan kepada pasien yang memang harus segera dilakukan penanganan. Kemudian Pemeriksaan tanda-tanda vital. nah iya bener banget, apalagi sama orang-orang yang beresiko tadi seperti orang yang terkena asma dan penyakit paru-paru lainnya, karena kan abu vulkaniknya itu kan sangat berbahaya sekali, apalagi Ya, kesehatan diri kita sendiri atau orang lain. Benar. Terutama kesehatan pernafasan kita. Kemudian tindakan yang ketiga adalah pemetaan lokasi kejadian untuk memudahkan asesmen. Nah, asesmen yang dilakukan itu apa aja? Dari mulai korban berapa aja yang terdampak, kemudian alat-alat transportasi, kemudian rumah-rumah, fasilitas umum lainnya. Nah, itu dilakukan oleh tim kegawat daruratan tadi supaya melakukan pemetaan sehingga melakukan evakuasi itu jauh lebih tersusun dan lebih mudah. Nah, itu tadi penjelasan dari kita tentang tindakan-tindakan yang harus dilakukan saat terjadinya gunung api meletus. ya. Nah, untuk tindakan-tindakan yang harus dilakukan setelah terjadinya gunung meletus akan dijelaskan oleh teman kita nanti. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gatot Gandoro dan teman saya Nelia Ibratu Salihah. Di sini kami akan menerangkan tentang pasca gunung meletus. Yaitu pada pasca gunung meletus, aktivitas utama yang dilakukan oleh masyarakat yaitu memulihkan kondisi atau rehabilitasi dan pembangunan kembali atau rekonstruksi tata kehidupan masyarakat pada yang lebih baik atau yang disingkat dengan build back better. Tindakan yang dilakukan yaitu 1. Jauhi tempat aliran sungai, kemungkinan akan terjadi banjir, lahar dingin, dan batu-batu besar. Yang kedua yaitu jauhi wilayah yang terkena hujan abu. Yang ketiga, bersihkan atap dari timbunan abu, karena beratnya bisa merusak atau meruntuhkan atap bangunan. Yang keempat yaitu hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu sebab bisa merusak mesin. Sekian, terima kasih dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.